Untuk ketertiban dan indahnya kebaktian, dimohon jemaat tidak mengaktifkan nada ring alat komunikasi. Pesan di masa normal baru atau adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah dan menekan tertimbun rantai penyebaran COVID-19, maka Kekarikatan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 dengan memperlakukan dan menerapkan ketentuan yang wajib diikuti oleh setiap penghadir kebaktian, antara lain menggunakan masker, mencuci tangan di tempat yang telah disediakan, memakai hand sanitizer yang dibawa sendiri, suhu tubuh diukur, mengisi daftar hadir, tidak duduk di bangku yang diberi tanda silang, menjaga jarak, tidak berkerumun selesai kebaktian langsung pulang, dan tidak diperkenankan membawa anak-anak di dalam kebaktian. Sebelum kita masuk dalam kebaktian, terlebih dahulu kami sampaikan pokok-pokok warta jemaat Minggu 15 November 2020. Pelayan kebaktian hari ini, pelayan firman Bapak Pendeta Arsitan Valentino SSI, pendamping Penatua Ibu H. Agung Makaban, pembuka dan warta Penatua R. Serega, penyambut tamu Penatua R. Surian, Penatua Isyahan, kolektan Majelis Jemaat, pemandu pujian Bapak Usman Khalid dan Bapak F. Barat, organis Saudara Raja Samosir, multimedia Saudara Daniel Yudis. 3. Jadwal kebaktian Minggu. Jadwal kebaktian Minggu masa normal baru tanggal 20 November 2020 sebagai berikut. Kebaktian sesi yang pertama dilaksanakan pada pukul 8 sampai pukul 9. Penghadir kebaktian warga jemaat Karikatan 1 dan wilayah Gunung Sari. Kebaktian sesi yang kedua dilaksanakan pada pukul 10 sampai dengan pukul 11. Penghadir kebaktian wilayah Kabupaten 2 dan wilayah Majalengka. Jemaat diharapkan hadir 15 menit sebelum kebaktian dimulai. Kebaktian Komisi Kategorial. 1. Jadwal kebaktian Minggu tanggal 20 November 2020 pukul 7. Penghadir anak sekolah minggu kelas kecil dan besar wilayah Kabupaten 2 dan wilayah Kecil Majalengka. Kiranya orang tua dapat menjemput putra putrinya pada pukul 8 WIB. 2. Kebaktian tamu dari Majap pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 pukul 18 WIB dilayani oleh Saudara dilayani oleh Liturgos Saudara Padri H. Tauruk dan pelayan firman Bapak Pendeta Arsitan Valentino. 5. Informasi jadwal anak sekolah minggu. Sehubungan dengan hari ini hari terakhir untuk menabung maka anak sekolah minggu, maka Komisi Pelayanan anak meminta agar orang tua anak sekolah minggu dapat menyerahkan tabungan kepada guru sekolah minggu pada tanggal 20 November 2020 dan tabungan akan dibagikan pada awal Desember 2020. 6. Persembahan bulanan, bulan kedukaan dan bulan makam. Menjelang akhir tahun 2020, Majelis Jemaat mengingatkan dan menghimbau kepada keluarga jemaat yang belum memberikan persembahan bulanan, bulan santunan kedukaan, dan bulan penyerahan makam taman saudara gaji dari tahun 2020 agar memperhatikan kewajiban-kewajiban tersebut di atas. 7. Persembahan jemaat yang masuk tanggal 7 November 2020 sampai dengan 13 November 2020. 1. Persembahan kebaktian Minggu Rp3.283.000. Persembahan baptisan dewasa dan siswi Rp1.120.000. Persembahan kerjaan pembangunan Rp1.298.000. Persembahan bulanan Rp1.395.000. Persembahan syukur yang pertama dari NN Rp300.000, dari Nyonya Sinoming Urus Rega Opo Elizabeth Rp500.000, dari keluarga Bapak Asyam Tulikur Bakpahal Opo Mikael Rp500.000. Iuran santunan kedukaan Rp160.000. Maka jumlah Rp8.556.000. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan warga jemaat. Demikian warga jemaat hari ini. Bila Bapak Ibu ada keperluan dan menghendaki kebaktian selanjutnya atau pelayanan
silakan dihubungi majelis jemaat seusai kebaktian. Mohon maaf apabila ada kesalahan cetak dan penulisan kata dan nama. Selamat hari Minggu, selamat ulang tahun ke-86 GKP. Tuhan Yesus memberkati. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 14 November kemarin, Gereja Kristen Pasundan atau GKP melaksanakan ulang tahun yang ke-86. Maka dalam rangka itulah Majelis Sinode mengirimkan pesan kepada seluruh warga jemaat GKP yang diberikan tema menjadi gereja dan bersyukur dan berbagi di tengah pandemi. Maka Bapak dan Ibu sekalian, izinkan kami untuk membacakan pesan-pesan yang disampaikan oleh Majelis Sinode kepada kita. Demikian. Salam sejahtera. Pertama-tama sebagai keluarga besar GKP, kita patut menaikkan ucapan syukur atas kasih Tuhan Yesus yang telah terus memberkati seluruh bagian Gereja Kristen Pasundan dalam upaya melakukan panggilannya sebagai gereja yang diutus, khususnya ke Jawa bagian Barat ini, dengan setia dan tekun. Oleh karena itu kita patut bersyukur atas pelayanan yang telah dipercayakannya kepada kita semua, sehingga melalui persekutuan dan karya kesaksian selaku gereja, kita dapat terus menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, juga suara kenabian di tengah konteks kehadiran kita di Jawa bagian Barat ini. Maka dalam kesempatan penyampaian pesan hari ulang tahun ke-86 Gereja Kristen Pasundan, Majelis Sinode menyampaikan beberapa hal yang kiranya menjadi perhatian bersama, terutama di tengah situasi pandemi yang masih kita hadapi sekarang ini. Maka kepada seluruh anggota jemaat Gereja Kristen Pasundan, situasi pandemi tentunya juga berdampak kepada keluarga-keluarga kita selaku anggota GKP. Secara ekonomi tentu saja pandemi ini menyebabkan dampak yang tidak kecil. Ada yang keluarga-keluarga jemaat, bisnis dan usahanya mengalami kemunduran. Ada juga yang bahkan harus dirumahkan karena pemutusan hubungan kerja. Jelas keadaan ini berdampak terhadap perekonomian keluarga. Sementara kebutuhan sehari-hari tetaplah harus dipenuhi, bahkan bertambah. Justru pemasukan berkurang, bahkan hilang sama sekali. Misalnya dengan adanya pengeluaran ekstra berupa kuota untuk mendukung anak-anak yang bersekolah dengan metode pembelajaran jarak jauh. Secara psikososial, tingkat stres dalam keluarga menjadi meningkat. Orang tua harus bekerja dari rumah, anak-anak harus bersekolah dari rumah. Munculnya persoalan relasi antar keluarga, keruwetan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, rasa cemas dan khawatir, dan masih banyak hal lagi. Tema Pekan Keluarga tahun ini kiranya memberikan kita semua kekuatan dalam menjalani kehidupan ini, yaitu mengajak kita belajar dan bersyukur kepada Tuhan Allah Bapa kita dalam Kristus yang tidak pernah berhenti mengasihi kita. Tuhan Allah adalah penyayang dan pengasih serta melimpah kasih dan setia, yang memberikan pengharapan kuat bagi seluruh keluarga jemaat GKP dalam situasi pandemi saat ini. Keyakinan bahwa pada akhirnya Tuhan sendirilah yang akan memberi kepada kita semua akhir yang baik dan membawa sukacita. Pengharapan yang membuat seluruh anggota GKP tetap kuat meskipun berada dalam kesesakan, dan dapat terus bertahan menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan tanpa lagi terikat pada rasa cemas dan khawatir yang justru melemahkan. Untuk itu, di tengah situasi pandemi ini, keluarga-keluarga anggota jemaat GKP terus didorong untuk semakin menguatkan persekutuan, utamanya di tengah-tengah keluarga, terutama untuk mengurangi dampak psikososial yang mungkin dialami. Persekutuan keluarga yang berdoa dan mencurahkan segala isi hati kepada Tuhan yang adalah tempat perlindungan dan penyelamat kita semua, serta tetap bertekun dan dalam pembacaan Alkitab bersama yang memberi kekuatan dan penghiburan bagi setiap anggota keluarga dalam menghadapi pandemi ini. Akhir kata, Majelis Sinode mengucapkan, dan mari kita ucapkan bersama-sama, Dirgahayu Gereja Kristen Pasundan, dan mengatupkan kedua belah tangan kita dalam doa dan permohonan kepada Yesus Kepala Gereja yang terus menyertai dan memberkati GKP dalam gerak persekutuan, pelayanan dan kesaksian
di tahun-tahun mendatang. Bandung, 14 November 2020, Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum memasuki ibadah, kita mengambil saat teduh secara pribadi. Tahun Gereja Kristen Pasundan, pada senyumku ada tangis karena pandemi, dalam syukurku ada ratap bagi para korban. Memang ini bukan waktu yang tepat untuk bersorak, ini bukan waktu yang tepat untuk berpesta. Ini adalah waktu bagi kita untuk memadu rasa, mengikat hati, senapas dalam alunan nada dan untayan doa. Seperti pemazmur pun bersuara, kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwa pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Bapak dan Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 1 bait 1 dan 2. Berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Siapakah yang melupa? Dalam pusaran bencana, manusia bertanya, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan melupakan umatnya? Bukankah Tuhan berkuasa atas segalanya? Mengapa dibiarkannya semua terjadi? Apakah Tuhan sengaja memberi derita ini pada manusia? Apakah Tuhan telah murka pada kita? Siapakah yang dapat menilai pekerjaannya? Siapakah yang mampu menyelami rancangannya? Sejauh manakah akal manusia dapat mengukur hikmat Allah? Apakah Tuhan melupa? Tidak. Sesungguhnya manusialah yang melupa. Lupa tentang arti ibadah yang sejati ketika manusia terjebak dalam ritual tanpa memberi hati. Lupa bagaimana ikhwal kemanusiaan ketika manusia saling mendengki dan menyakiti.
lupa bagaimana harmoni kehidupan harus dijaga ketika manusia hanya berpikir tentang kuasa, mengeksploitasi dan memaksa tanpa henti. Derita karena pandemi memang nyata, tetapi dosa dan kesalahan kita juga tak dapat ditutupi. Mari kita rendahkan hati dan memohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Amin. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah yang hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan Dia di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Sambutlah anugerah dari Tuhan dan hiduplah dalam damai. Syukur kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, kita persiapkan pembacaan Alkitab pada kebaktian kali ini. 2 Korintus pasal 8 ayat 7 hingga ayat 14. Korintus pasal 8 ayat 7 hingga ayat 14. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, 86 tahun Tuhan menyertai sebuah persekutuan yang tumbuh di Jawa bagian barat, yaitu Gereja Kristen Pasundan.
Kami mengungkapkan rasa syukur kami untuk setiap kepercayaan yang Tuhan boleh berikan, tanggung jawab yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami sebagai sebuah gereja, sebagai sebuah persekutuan iman di dalam Tuhan. Tuhan memelihara, Tuhan memampukan kami untuk merespon setiap pergumulan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Sehingga melalui itu kami sebagai gereja dapat menyatakan cinta kasih Tuhan bagi dunia, bagi sesama kami. Seperti apa yang menjadi visi kami, menjadi gereja bagi sesama. Maka ya Tuhan, biarlah kami dapat senantiasa selalu merespon panggilan tersebut sebagai gereja, sebagai manusia, sebagai pribadi, untuk hadir di tengah-tengah setiap pergumulan sesama kami, memberikan tangan, memberikan pertolongan, memberikan penopangan untuk mereka, untuk kami yang dalam kesesatan, yang dalam kelemahan. Maka biarkan refleksi tersebut boleh kembali kami perkuat, boleh kembali kami renungkan melalui sabda Tuhan yang bersama-sama akan kami baca. Bersabdalah ya Tuhan, berkata-katalah, dengan penuh kerendahan hati kami memohon, karena kami sedia merenungkan firman. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 8 ayat 7 hingga ayat 14. Saya akan membacakannya bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Inilah sabda Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pelayanan Kasih. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinanmu. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaan, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu.
supaya ada keseimbangan. Yang berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sampurasun. Apa kabar? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ada sebuah mitos. Terkhusus ini banyak tertanam di kalangan orang-orang Kristen. Apa itu mitosnya? Mitosnya adalah kalau mau memberi itu kaya dulu. Kalau mau memberikan sesuatu kepada seseorang, kepada sesama, cukup dulu. Kalau mau memberikan persembahan kepada orang lain, sempurna dulu. Seolah-olah itu menjadi ukuran dalam memberi. Kaya dulu, cukup dulu, sempurna dulu, dan sebagainya. Dan itu seringkali ada dalam pikiran kita sebagai seorang Kristen. Dan itu yang sebenarnya menjadi kritik Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, Bapak Ibu Saudara, yang berbicara tentang pelayanan kasih. Pertanyaannya, apakah pelayanan kasih hanya berbicara sebatas uang, makanan, atau materi saja? Apakah hanya sebatas itu? Kalau berbicara tentang hanya pemberian kita hanya sebatas uang, semua juga perlu uang. Semua rasanya kurang untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Pengen lagi, pengen lebih, bahkan kurang. Kalau itu yang menjadi ukuran Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang Paulus tekankan, ayat 7 saya baca lagi, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Ini ukuran kaya dari kacamata Kristen, bukan soal harta, bukan soal materi, Bapak Ibu Saudara. Kaya dalam Kristen adalah sebagaimana sering, sebagaimana mungkin, sebagaimana engkau mampu memberikan pelayanan terhadap yang lain. Jangan batasi pelayanan dengan uang. Jangan batasi pelayanan dengan makanan atau dengan barang-barang lainnya. Itu hanya sebagian kecil, Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa, dalam sepanjang pandemi ini kita tahu banyak orang-orang yang melakukan pelayanan kasih. Karena tahu situasi pandemi, orang bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan sesamanya. Tetapi sebelum masa pandemi, kira-kira 3 tahun yang lalu, saya melihat sebuah postingan Bapak Ibu Saudara, dan ini menyentuh hati saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah lihat gambarnya, silakan diperlihatkan. Ada yang kenal siapa? Pasti nggak ada yang kenal. Kira-kira berasal dari mana Bapak Ibu Saudara? Hah? Dari Afrika. Negaranya apa? Kira-kira? Negaranya Nigeria, Bapak Ibu Saudara. Siapakah anak ini? Anak ini bernama Hope
Waktu itu harapan, pengharapan. Bapak Ibu Saudara, kalau lihat gambar foto anak ini yang sebelah kiri, itu kira-kira usia berapa tahun, belum nyampe 1 tahun. Tetapi anak ini tumbuh menjadi anak yang bertambah dewasa. Usianya sekarang 3 tahun yang lalu sudah usia 3 tahunan. Kalau sekarang harusnya lebih dari itu. Bapak Ibu Saudara, kalau melihat anak ini, ada sebuah kisah pilu, sebuah kisah ironis di balik hadirnya anak-anak ini. Bapak Ibu Saudara, di Nigeria itu banyak berkembang tahayul, mitos. Kalau ada anak, bahwa anak ini adalah keturunan iblis, anak ini keturunan setan. Kalau masih dipelihara sama orang tuanya, maka anak ini bawa sial. Anak ini membawa kematian. Makanya apa yang dilakukan oleh orang tua, anak ini disiksa dulu, baru ditelantarkan saja. Dan ini nyata Bapak Ibu Saudara. Bayangkan orang tua yang seperti apa. Jadi yang iblis sebenarnya siapa Bapak Ibu Saudara? Yang jahat sebenarnya siapa? Dan ini bukan satu-satunya. Ini hanya salah satu. Ada lusinan anak-anak yang seperti ini yang terjadi di Nigeria. Oleh karena sebuah mitos, oleh karena sebuah tahayul, orang tua enak saja, gitu ya, dibuang begitu saja, jadi gelandangan. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, bagaimana mungkin? Seharusnya kalau dia diterlantarkan begitu saja, anak ini tidak akan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin anak ini hidup sampai sekarang? Ini yang membuat terharu lagi. Bukan semata-mata dia bisa tumbuh, tapi ada cerita di balik bagaimana dia bisa tumbuh. Gambar yang kedua, Bapak Ibu Saudara pernah lihat gambar ini? Pernah ya? Bapak Ibu Saudara, siapa perempuan ini yang menjadi sorotan kita? Dia adalah seorang perempuan Denmark. Namanya Anja Ringren Loven. Agak sulit ejaannya. Anja Ringren Loven. Seorang perempuan Denmark. Dia pergi ke Nigeria. Dia tentunya mempunyai lembaga yang fokus kepada anak-anak terlantar di Nigeria. Dia bertato, seorang perempuan. Apa yang kita pikirkan kalau melihat seseorang yang bertato? Apa yang kita pikirkan Bapak Ibu Saudara? Apalagi perempuan. Nah, apalagi perempuan. Saya tuh punya tato Bapak Ibu Saudara di kaki kanan saya, bekas kena knalpot. Itu permanen, gak bisa hilang sampai sekarang. Waktu TK dulu knalpot panas sekali. Kalau kita lihat perempuan ini, mungkin ada berbagai pandangan negatif yang tertuju pada dirinya. Tetapi kalau melihat apa yang dilakukan, pasti kita seharusnya berubah pikiran. Perspektif kita tentang perempuan ini sungguh luar biasa. Seorang perempuan yang tampil apa adanya, tidak ada-adain, dia dapat memberikan dirinya bagi anak ini. Yang mungkin kalau kita ada dalam posisi dia, belum tentu kita mampu Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengan apa yang dia miliki, dirinya, dengan segala keterbatasan, dengan segala kemampuan yang dia miliki, dia melakukan pelayanan kasih. Dia merawat anaknya sendiri. Dia memecahkan mitos orang tuanya bahwa anak ini anak iblis, anak jin, anak tuyul, terserah. Tapi perempuan ini memecahkan mitos itu. Dan anak ini tumbuh Bapak Ibu Saudara sampai bisa sekolah. Dan itulah pelayanan kasih.
Bahwa mungkin dia memberikan uang kepada anak ini, iya. Bahwa dia memberikan makanan kepada anak ini, iya. Tetapi dasar pelayanan, kasih adalah kemauan diri untuk memberikan sesuatu bagi orang lain. Itu akar utama dari pelayanan. Mau atau tidak, untuk menyatakan kasih dalam bentuk pelayanan. Kalau kita berbicara tentang pelayanan, tentu kita berbicara sebuah konteks yang sangat begitu luas. Maka karena saking begitu luasnya, kita harus menerjemahkan itu sesederhana mungkin dan sekonkret mungkin. Bukan yang sekali lagi Bapak Ibu Saudara, seperti mitos yang terjadi di kalangan kita, bahwa tunggu kaya dulu baru kita memberi, tunggu cukup dulu baru kita bisa menolong, tunggu sempurna dulu baru kita bagikan kesempurnaan itu. Kalau dasarnya ukurannya adalah itu, rasanya kita tidak akan mungkin memberi, Bapak Ibu Saudara. Rasanya kita tidak akan mampu melayani kalau tunggu hebat dulu. Maka yang menjadi refleksi kita adalah bagaimana di tengah keterbatasan kita, di tengah kelemahan kita, kita mampu memberi. Jadi bukan kaya semata-mata ada materi, tetapi kekayaan dalam Kristen adalah bagaimana kita mampu memberi bagi sesama di tengah keterbatasan. Salah satu orang yang paling berani menurut saya, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara boleh mendefinisikan orang berani itu seperti apa, silakan. Tetapi menurut saya salah satu orang yang berani adalah orang yang mampu memberi di tengah keterbatasannya. Dia berani, dia kuat. Lalu yang menjadi refleksi dan pertanyaan kita, Bapak Ibu Saudara, benarkah, mampukah kita dapat memberi di tengah keterbatasan? Kalau Bapak Ibu Saudara masih ragu, masih mengatakan tidak akan mungkin, Bapak Ibu Saudara harus melihat gambar ini. Lihat, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu ini di mana, karena gambar ini tidak memberikan banyak penjelasan, hanya sedikit. Bahasanya kayaknya bahasa Mandarin, entah di Hong Kong atau entah di Cina atau Tiongkok, saya tidak tahu. Tetapi dari gambar ini, seseorang yang difabel, dia lewat di tengah sebuah meja yang ternyata mereka yang di balik meja adalah para panitia yang sedang menggalang dana, menggalang donasi. Peruntukannya saya juga tidak tahu, Bapak Ibu Saudara. Para panitia awalnya berpikir mungkin orang ini hanya mau lewat saja. Seseorang yang disabilitas ini, seseorang yang difabel ini, atau dalam bahasa kita yang awam, seorang yang cacat ini, dia hanya lewat, tetapi dia berhenti di tengah. Dia mengeluarkan beberapa koin dari mangkoknya, lalu memasukkan uang tersebut ke dalam kotak donasi. Gambar berikutnya, oh ini sudah. Bapak Ibu Saudara, gambar ini mau memberikan kita pesan apa sih, Bapak Ibu Saudara? Bahwa di setiap keterbatasan, kalau kita berkata bahwa tunggu kaya dulu, tunggu mampu dulu, tunggu cukup dulu. Kalau itu mitosnya, mitos itu terpecahkan melalui kondisi ini. Bahwa di tengah keterbatasan, di tengah kekurangan, dan mungkin kalau mau saya katakan di tengah kemiskinannya, dia kok bisa
memberikan sesuatu bagi orang lain. Saya nggak tahu profesinya orang ini apa, saya tidak tahu. Tetapi mungkin kita bisa menebak-nebak ketika dia mengeluarkan koin dari mangkuknya dan memberikan sesuatu bagi orang lain. Mungkin tidak banyak, tetapi lihat, di tengah kekurangan dan mungkin di tengah kemiskinannya, dia begitu kaya dalam pelayanan, dalam kasih, dalam melihat sesama. Oh, saya udah sering donasi, misalnya Bapak Ibu. Di mana? Di Alfa. Bapak Ibu Saudara tahu nggak di Alfa? Kadang kan kembali 100, 200 mau didonasikan. Saya nggak tahu itu donasi untuk siapa. Tapi lihat gambar ini Bapak Ibu Saudara, itu memecahkan mitos bahwa kita kaya, ukuran kaya dalam Kristen bukan materi. Materi hanya sebatas dan sebagian. Tetapi ketika engkau kaya di hadapan Tuhan adalah ketika engkau mempunyai kebesaran hati untuk menyatakan kasih kepada orang lain. Dan itu panggilan kita Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah pandemi pada saat ini, dalam rasa syukur 86 tahun Gereja Kristen Pasundan disertai oleh Tuhan. Kita belajar bersyukur, kita belajar berbagi. Paulus ingin menekankan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita tentu mempunyai keterbatasan. Tetapi jangan biarkan keterbatasan itu menjadi halangan, menjadi kendala bagi kita untuk berbagi kepada sesama kita. Itu panggilan kita Bapak Ibu Saudara. Selamat merayakan 86 tahun Gereja Kristen Pasundan. Tuhan memberkati dan memampukan kita semua untuk menyatakan kasih kepada sesama kita. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita memahami iman dengan menyanyikan Kidung
bersama-sama. Tuhan, jadikanlah aku membawa damai, bila terjadi kebencian, jadikanlah aku membawa cinta kasih, bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku membawa pengampunan, bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku membawa kerukunan, bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku membawa kepastian, bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku membawa kebenaran, bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku membawa harapan, bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan, bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku membawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan menanti aku menerima kebangkitan untuk hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita menyampaikan syafaat kita dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, syukur bagimu untuk setiap karya yang Tuhan berikan kepada kami sebagai persekutuan iman yang hidup di dalam pimpinan Kristus Yesus, Sang Kepala Gereja. 86 tahun Tuhan menyertai Gereja Kristen Pasundan untuk menjadi gereja bagi sesama. Biarlah itu menjadi spirit kami ya Tuhan, sebagai bagian yang berada dalam naungan Gereja Kristen Pasundan. Kami boleh senantiasa menyatakan cinta kasih kami, dan kami boleh berbagi di tengah setiap keterbatasan kami. Kami mau belajar untuk melakukan itu. Biarlah Tuhan kami dimampukan untuk senantiasa menjadi terang garang, memperlihatkan citra Kristus di tengah-tengah kehidupan kami dan di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami sebagai gereja, dimanapun dan kapanpun dalam setiap keberadaan kami. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini bersama dengan jemaat Tuhan kami ingin berdoa bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak terkasih kami yang dalam pergumulan sakit. Tuhan, kiranya dengan penuh rasa kasih Tuhan mau memulihkan, Tuhan mau menyembuhkan mereka, orang-orang yang kami kasihi. Tuhan membalut setiap luka mereka. Tuhan senantiasa menguatkan, menopang, memeluk erat mereka, sehingga di dalam Tuhan mereka memperoleh kesembuhan dan pemulihan. Tuhan memberkati juga keluarga yang juga berperan mendampingi mereka. Biarlah melalui keluarga kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan juga boleh dicurahkan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak terkasih kami. Kami berdoa secara khusus bagi Ibu R. Boru Siregar atau Bung Elizabeth. Kami ingin berdoa bagi anak kami terkasih Mikael Sianturi yang dalam sepekan ini menerima anugerah Tuhan dalam bentuk pertambahan usia 1 tahun. Tuhan kiranya mau memberkati, Tuhan senantiasa menghadirkan damai sejahtera dan sukacita, kesehatan dan berkat yang cukup bagi mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi kehidupan kami sebagai gereja, sebagai sebuah persekutuan yang tetap selalu senantiasa berupaya untuk setia berjalan di tengah-tengah pandemi pada saat ini. Mampukan kami Tuhan, GKP Jemaat Kadipaten, untuk senantiasa selalu dapat melayani Tuhan, melayani sesama kami di tengah keberadaan, di tengah eksistensinya. Dan Tuhan, kami juga memohon kepada Tuhan, kami memohon pemulihan. Kiranya apa yang terjadi pada saat ini yang kami tidak pernah tahu kapan
zaman ini akan berakhir, tetapi biarlah di dalam Tuhan kami tetap menemukan pengharapan dan pertolongan kami. Mampukan kami untuk berjalan di tengah-tengah pandemi yang saat ini masih terjadi. Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak terkasih kami dan keluarga yang juga mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menerima setiap persembahan ungkapan rasa syukur yang mereka nyatakan kepada Tuhan melalui gereja Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah siapa kami yang kami nyatakan hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Dan pada kesempatan kali ini kami hendak berdoa sebagaimana doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala salah kami, seperti kami juga mengampuni salah kami. Dan jangan Jemaat Tuhan, gereja dipanggil untuk terus bersyukur dan berbagi walau berada dalam pergelutan menghadapi pandemi. Panggilan itu tertuju pada kita semua. Marilah kita satukan hati untuk memberi persembahan, sebab dalam kesatuan dan kebersamaan kita dapat berbuah lebih besar. Berilah dengan tulus dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, sebab firman Tuhan pun berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Dipersilakan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersyukur dan berbagi di tengah pandemi ini. Terima kasih bahwasannya Tuhan memampukan kami untuk melihat bahwa setiap persembahan kami menjadi saluran kasih Allah. Kiranya kami semakin bertumbuh dalam kerinduan untuk memberi diri dan berkarya secara nyata bagi sesama. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Sang Pemberi dan Pemelihara kehidupan kami berdoa. Amin. Apakah kita tetap percaya pada penyertaannya di masa depan? Ya, kami percaya Tuhan beserta kita. Pandemi ini membuat perjalanan kita menjadi lebih berat. Begitu banyak pergumulan dan penderitaan yang menghadang kita. Apakah kita akan terus melangkah? Baiklah, setiap kita percaya bahwa dalam kelemahan dan keterbatasan, kuasa Tuhan semakin nyata. Berjalanlah dalam kesetiaan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
saudara yang Tuhan kasihi, selamat hari Minggu, selamat ulang tahun bagi kita semua, Tuhan memberkati.